Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama dengan Yudi Feriawan akan menyampaikan presentasi yang bertemakan tentang akuntansi transaksi investasi mudharabah pada bank syariah. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi mudharabah. Yang pertama yaitu investasi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut Antonio, teknisnya yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana, sohibul mal, dan pengolah dana yang disebut dengan mudharib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dalam kontrak. Ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syariah transaksi mudharabah. Ketentuan syar'i mudharabah menurut PSAK nomor 105, mudharabah muqayyadah. Sohibul mal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah. Sohibul mal memberikan kebebasan penuh kepada mudharib dalam pengelolaannya. Dua jenis mudharabah muqayyadah dalam praktik perbankan yakni yang pertama yaitu mudharabah muqayyadah executing, yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah channeling, yang ketiga mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah yaitu bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Skema mudharabah musyarakah. Di sini nasabah dana dengan sistem pull of fund menyalurkan dananya kepada bank dan investor, kemudian disalurkan kepada nasabah pengelola atau yang disebut dengan mudharib. Arus transaksi mudharabah. Bank syariah, negosiasi dan akad mudharabah, kemudian pelaksana usaha produktif. Yang ketiga yaitu membagi hasil usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah kerugian dan kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Menerima porsi laba, menerima kembali modal, dan yang keempat yaitu menerima porsi laba nasabah mudharib, atau yang biasa disebut dengan yang pertama yaitu dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Yang kedua yaitu bank mengontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaik. Yang ketiga yaitu hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat yaitu bank dan nasabah menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati. Dan yang kelima yaitu bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktavianti Sonia. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi mudharabah pada bank syariah. Sebelum kita masuk dalam contoh kasusnya, saya ingin menjelaskan dulu tentang perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi perbankan syariah. Untuk akuntansi keuangan adalah merupakan salah satu bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal berupa laporan neraca, rugi laba, perubahan modal, dan arus kas kepada pemegang saham, kreditor atau investor, khususnya tentang profitabilitas dan kredibilitas perusahaan kepada supplier dan pemerintah. Sedangkan untuk akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan, penganalisaan, dan penafsiran data keuangan guna memenuhi kebutuhan berbagai pihak. Untuk teknisi perhitungan dan penjurnalan transaksi mudharabah, contoh kasusnya adalah pada tanggal 1 Agustus 2016, Bank BRI Syariah menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah PT Indana yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon 1.450.000.000,
Objek bagi hasil pendapatan gross profit sharing nisbah 70% PTH-nya dan 30% BRI Syariah. Untuk jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2017. Biaya adminnya adalah 14.500. Ini dibayar saat akad ditandatangani. Untuk pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan model dari BRI Syariah diberikan secara tunai pada tanggal 10 Agustus 2016. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Dan selanjutnya adalah perhitungan transaksi mudharabah. Untuk perhitungan yang diperlukan dalam transaksi mudharabah adalah perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh. Yang B, penjurnalan transaksi mudharabah. Yang pertama adalah saat penandatanganan akad mudharabah. Yang pertama adalah pos lawan komitmen administratif pembiayaan yang berjumlah 1.450.000.000 rupiah. Ini di sini masuk rekening debit, tapi dalam rekening ini adalah berkurang. Yang kedua adalah kewajiban komitmen administratif pembiayaannya juga berkurang. Dan untuk jurnal selanjutnya adalah kas pada rekening nasabahnya berkurang 14.500.000. 14.500.000 ini didapat dari biaya administrasinya, dan untuk pendapatan administrasinya dia itu bertambah. Dan yang kedua adalah penyerahan investasi mudharabah. Pada tanggal 10 Agustus 2016, BRI Syariah mencairkan pembiayaan sebesar 1.450.000.000 rupiah untuk investasi mudharabah. Untuk jurnalnya yang pertama ada investasi mudharabah. Itu masuk di debit karena investasi mudharabahnya bertambah. Dan yang kedua adalah kas. Kas pada rekening nasabahnya juga bertambah karena BRI Syariah telah mencairkan pembiayaan pada nasabah. Jadi untuk kas rekening nasabahnya dia bertambah. Dan yang kedua adalah kewajiban komitmen administrasi pembiayaan. Itu juga bertambah. Untuk pos lawan komitmen administrasi pembiayaannya itu juga bertambah juga. Untuk yang selanjutnya adalah penerimaan bagi hasil mudharabah. Untuk penerimaan bagi hasil mudharabah ini dijelaskan pada PSAK nomor 105 paragraf 2 yang berbunyi bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk selanjutnya dalam PSAK nomor 105 paragraf 24 ini dijelaskan apabila bagian usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut dianggap sebagai piutang. Untuk selanjutnya adalah realisasi laba bruto PT Indana selama 10 bulan yang dilaporkan pada tanggal 10 setiap bulan. Untuk yang bulan Agustus ini, jumlah laba bruto yang diterima PT Indana adalah 20%. Untuk porsi banknya adalah 6 juta rupiah. Itu bagi hasil yang harus diberikan kepada Bank Syariah. Dan untuk seterusnya juga seperti itu bisa dilihat sendiri di layar nggih. Dan untuk selanjutnya adalah transaksi di atas dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, dan Maret. Untuk pembahasannya pada tanggal 10 bulan 9 2016. Jurnalnya adalah kas pada rekening nasabahnya ini berkurang karena untuk pembayaran bagi hasil ya, untuk pendapatan bagi hasil mudharabahnya bertambah. Dan untuk semua jurnal di bulan-bulan selanjutnya itu sama. Dan untuk nominalnya ini didapat dari porsi bank yang 30% tadi. Ini sama seperti yang tadi. Dan untuk yang selanjutnya adalah waktu penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil. Untuk ini jurnalnya yang pertama adalah tanggal 10 bulan 5 bulan 4 2017. Maaf itu salah. Untuk tagihan pendapatan bagi hasil mudharabahnya dia bertambah. Ini untuk
Untuk nominalnya itu juga didapat dari porsi 30%-nya dari bank syariah tersebut. Dan untuk pendapatan bagi hasil mudharabah akrualnya dia berkurang. Terus untuk kas pada rekening nasabahnya dia juga berkurang karena pembayarannya kan itu digunakan untuk pembayaran bagi hasil. Dan untuk tagihan pendapatan bagi hasilnya dia juga berkurang. Ini semua didapat dari porsi bank 30% itu tadi. Untuk bulan selanjutnya yang bulan Mei itu juga sama untuk penjelasannya. Jadi bisa dilihat ya, untuk porsinya itu sendiri bisa dilihat tadi di slide sebelumnya. Dan saat akad terakhir, yang alternatif pertama, jika nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah, misalkan pada tanggal 10 Juni 2017, saat jatuh tempo, PT Indana melunasi investasi mudharabah sebesar 1.450.000.000, maka jurnal yang dibutuhkan adalah kas pada rekening nasabahnya dia berkurang karena digunakan untuk mengembalikan modal mudharabahnya. Untuk investasi mudharabahnya dia juga berkurang. Dan untuk alternatif kedua, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah. Jika akad mudharabah berakhir sebelum saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Ini dijelaskan pada BSAK nomor 105 paragraf ke-19. Misalkan pada tanggal 10 Juni 2017 saat jatuh tempo PT Indana tidak mampu melunasi investasi mudharabah, maka jurnalnya adalah yang pertama adalah piutang mudharabah saat jatuh temponya dia bertambah. Untuk investasi mudharabahnya dia berkurang. Dan untuk selanjutnya yang kelima adalah variasi transaksi. Untuk investasi mudharabah dengan menggunakan non-aset. Yang pertama, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Untuk selanjutnya, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya. Untuk yang B, kerugian usaha mudharabah. Kerugian ini disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Kerugian ini disebabkan karena kelalaian pengelola. Yang terakhir adalah penyajian transaksi mudharabah di laporan keuangan. Investasi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan pada bagian aset sebesar nilai tercatat dalam PSAK nomor 105 paragraf ke-36 yang berbunyi pengungkapan transaksi mudharabah berdasarkan PSAK di atas dan PAPSI tahun 2006. Yang pertama, isi kesepakatan utama usaha mudharabah, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, jumlah investasi mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang keempat, jumlah investasi mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. Untuk yang kelima adalah periode yang digunakan untuk penentuan penyisian kasus khusus dan umum. Untuk yang keenam adalah kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi mudharabah. Yang ketujuh, besarnya investasi mudharabah bermasalah dan penyisiannya untuk setiap sektor ekonomi. Yang kedelapan adalah kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. Dan yang terakhir adalah ikhtisar investasi mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas investasi mudharabah yang dihapus bukukan dan investasi mudharabah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir investasi mudharabah yang dihapus buku. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.